Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 34. Aditya yang saat itu, mendengar saran dari Niko. Ia pun, segera menghubungi ayahnya, untuk meminta bantuan, memecahkan permasalahan restoran. Lalu, setelah panggilan tersambung, terdengar Aditya berkata, "Halo Pak." "Ya halo juga nak," sahut Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Ada apa nak? Tiba-tiba nelpon papa." "Ini Pak, Adit mau minta tolong sama papa, untuk bantuin Adit, memecahkan permasalahan di restoran," ucap Aditya. Lalu terdengar, Tuan Winata berkata, "Memangnya, kamu udah dapat sumber dari masalah itu ya?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Adit sudah mendapat sedikit petunjuk. Hanya saja, Adit belum 100% yakin, makanya Adit mau minta tolong sama papa. Hari Rabu depan, papa tolong nyuruh anak buah papa, untuk ngamanin seluruh area restoran Golden, terutama dapur dan gudang penyimpanan. Nanti, saya sendiri yang akan memeriksa tempat itu. "Baiklah, nanti papa akan nyuruh mereka, sekalian ngawalin kamu," sahut Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Oh ya nak, kebetulan ada yang ingin papa bilang. Hari Rabu nanti, selepas dari restoran, kamu langsung balik ke rumah. Karena akan ada pertemuan keluarga dengan Pak Nakamoto. Beliau ingin memperkenalkan anaknya sama kamu. Papa juga sudah ngasih tahu kabar ini ke Cindy." "Iya Pak. Kalau gitu, Adit tutup teleponnya ya." "Iya nak," sahut Tuan Winata. Lalu, setelah panggilan terputus, Aditya pun kembali melanjutkan pembicaraannya dengan Niko, untuk meminta saran dan pendapat pada teman baiknya itu. Singkat cerita, waktu terus bergulir, hari-hari pun telah berganti. Tibalah saatnya, di mana Aditya akan datang memeriksa apa yang disembunyikan di gudang penyimpanan di restoran Golden. Terdengar saat itu, Tuan Winata berkata pada Aditya, "Dit, gimana? Pukul berapa kamu mau melakukan pemeriksaan di restoran?" "Sekitar pukul 10 Pak," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, ayahnya pun berkata, "Ya udah, nanti papa akan tugaskan anak buah papa, seperti yang kamu minta. Tapi ingat, selepas dari restoran, kamu langsung pulang. Karena, bukan hanya ingin mengenalkan anaknya dengan kamu. Namun, ada yang ingin papa dan Tuan Nakamoto bicarakan dengan kalian berdua." "Iya Pak, Adit usahakan secepatnya menyelesaikan permasalahan di restoran," sahut Aditya. Singkat cerita, jarum jam pun telah menunjukkan pukul 9 pagi. Tuan Winata pun telah memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan seluruh ruangan di restoran Golden, terutama dapur dan ruang penyimpanan. Setelah mendengar perintah dari Tuan Winata, anak buahnya itu pun langsung bergegas menuju restoran tersebut. Sementara di restoran Golden, terlihat saat itu, truk milik Pak Thohir, yang biasa menyuplai bahan kebutuhan restoran, sedang membongkar muatan di restoran tersebut. Terdengar saat itu, Dika berkata pada Pak Thohir, "Pak Thohir, selagi nunggu anak buah Anda menurunkan muatan, alangkah baiknya kita ngobrol saja di ruanganku, sekalian kita ngopi." "Oh, boleh juga tuh Pak Dika," sahut Pak Thohir, lalu mereka pun langsung melangkah ke ruangan Dika. Setelah itu terdengar, Dika kembali berkata, "Pak Thohir, semenjak bekerja sama dengan Anda, uang di rekeningku semakin membengkak." "Hahaha, itu sudah jelas Pak Dika. Secara, Anda belinya kan dengan harga murah, sedang di laporannya, Anda buat berbeda." "Iyalah, kalau tidak seperti itu, kapan baru bisa kaya? Lagian, barang-barang yang Anda suplai ke restoran ini, kebanyakan udah hampir expire. Apalagi daging yang Anda suplai. Kalau aku lihat, tuh daging sudah lebih lama matinya, daripada hidupnya," sahut Dika. Lalu terdengar lagi,
Pak Thohir berkata. Hehehe, tapi kan, para tamu enggak ada yang komplain, dan pemilik restoran pun tidak mengetahui hal ini. Lalu terdengar, Dika berkata, "Oh Tuan Winata ya. Tuan Winata itu, orang yang tidak memperdulikan bisnisnya, dia lebih banyak diam di rumah, dan mempercayakan bisnisnya pada orang lain. Jadi, saya memanfaatkan kesempatan itu." Di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar, pintu ruangan diketuk. "Silakan masuk," sahut Dika. Lalu, setelah mengetahui bahwa yang mengetuk pintu adalah Citra, Dika pun kembali berkata, "Oh, kamu Cit, ada apa?" "Di depan, ada orang yang ingin bertemu dengan kamu," ucap Citra. Mendengar ucapan Citra, Dika pun berkata, "Siapa? Kalau enggak penting, suruh pulang saja. Secara, hari ini, aku enggak ada janji temu dengan siapapun. Kamu bilang sama orang itu, kalau mau bertemu dengan saya, harus buat janji dulu." Lalu terdengar, Citra kembali berkata, "Coba temui dulu orangnya, siapa tahu, ada yang mau dibicarakan denganmu." "Kamu dengar enggak sih? Aku bilang, suruh mereka pulang, apa kamu enggak lihat? Saya sedang berbicara dengan Pak Thohir," sahut Dika dengan nada keras. "Iya, nanti aku sampaikan," sahut Citra, lalu kembali berkata. Dikasih tahu malah marah-marah. Setelah itu Citra pun, langsung melangkah meninggalkan ruangan itu. Setelah kembali menemui orang yang dimaksud tadi, Citra pun berkata, "Sebelumnya saya minta maaf Pak. Saat ini Pak Dika sedang sibuk, jadi tidak bisa bertemu dengan Bapak," ucap Citra, yang tak mengetahui siapa pria yang sedang berbicara dengannya. "Ya sudah, tidak apa-apa, ada dan tidaknya pimpinan di sini. Kami akan tetap menjalankan tugas kami," sahut pria berpostur tegap, yang tidak lain adalah kepala pengawal Tuan Winata, yang diketahui bernama Jack. Setelah itu terlihat, Pak Jack pun langsung melangkah keluar dari restoran itu. Namun, tak berapa lama kemudian, Pak Jack kembali masuk, tapi sudah tidak sendiri lagi. Terlihat saat itu, 10 orang pria berpostur tinggi, yang mengenakan setelan hitam, ikut masuk bersama Pak Jack. Lalu terdengar, Pak Jack berkata pada Citra, "Maaf Bu, apa bisa Ibu tunjukkan pada anak buah saya gudang penyimpanan di restoran ini?" "Maaf Pak, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke sana," sahut Citra. Mendengar ucapan itu, Pak Jack pun berkata, "Oh ya, kenalkan, saya Jack, kepala keamanan Tuan Winata, pemilik restoran ini. Kami kesini atas perintah dari Tuan Muda, beliau ingin memeriksa kejanggalan yang ada di restoran ini." "Oh, ternyata gitu ya Pak. Saya Citra, sekretarisnya Pak Dika," ucap Citra, lalu kembali berkata, "Ya udah sini aku tunjukkan," sahut Citra, yang tak mengetahui apa-apa. Lalu terdengar, Pak Jack berkata, "Kalian berlima, ikut sama Bu Citra ke gudang penyimpanan, yang lain jaga di depan pintu dan parkiran, untuk menyambut kedatangan Tuan Muda." Sementara Citra, yang telah berada di dapur restoran tersebut, terlihat saat itu, kepala koki, mencoba menghalangi mereka. Namun, saat mengetahui bahwa orang yang bersama Citra adalah orang suruhan Tuan Winata, si kepala koki pun langsung tak bisa berbuat apa-apa. "Ini gudang penyimpanannya Pak," ucap Citra. Terlihat saat itu, anak buah Pak Thohir, yang sedang memasukkan barang ke gudang tersebut. Setelah mengantarkan anak buahnya Pak Jack, Citra pun kembali bergegas menemui Dika. Terlihat saat itu, Citra langsung membuka pintu ruang kerja Dika. "Kamu punya tata krama enggak? Kalau masuk ke ruangan orang tuh, ketok pintu dulu," ucap Dika, lalu kembali berkata, "Gimana dengan orang tadi, apa udah kamu suruh pulang?" "Orang tadi tuh Pak Jack, kepala keamanan Tuan Winata. Beliau sedang menunggu kedatangan anaknya Tuan Winata."
Katanya, mau memeriksa kejanggalan yang ada di restoran ini, ucap Citra. Mendengar ucapan Citra, Dika pun langsung kaget. Kok tiba-tiba gini ya? Biasanya, kalau ada pemeriksaan, pasti ada pemberitahuan, ucap Dika. Lalu terdengar lagi, Dika berkata, Pak Thohir, cepat suruh anak buah Anda untuk menyembunyikan truk milik Anda. Saya akan mencoba mencegah mereka. Iya Pak Dika, sahut Pak Thohir. Sementara Dika, raut wajahnya terlihat panik. Melihat Dika yang seperti itu, Citra pun berkata, Kok panik gitu Dik? Kamu juga sih. Kenapa enggak bilang, kalau yang datang itu Pak Jack, sahut Dika. Citra, ia pun kembali berkata, Kan tadi udah aku kasih tahu, kamunya malah suruh pulang, sahut Citra. Setelah itu terlihat, Dika pun langsung pergi menemui Pak Jack, yang saat itu sedang berdiri di depan pintu masuk restoran. Sementara Pak Thohir terlihat saat itu, ia menyuruh anak buahnya untuk pergi menyembunyikan truk miliknya. Namun, baru saja akan menjalankan truk itu, terlihat anak buah Pak Jack langsung menutup pintu gerbang yang berada di belakang restoran tersebut. Maaf Pak, sebelum pemeriksaannya selesai, selain pelanggan, dilarang meninggalkan restoran ini. Tapi Pak, saya hanya bertugas menyuplai bahan makanan di restoran ini, sahut Pak Thohir. Maaf kami hanya menjalankan tugas, sahut anak buahnya Pak Jack. Sementara Dika dan Citra, terlihat saat itu, mereka datang menghampiri Pak Jack. Selamat pagi Pak, saya Dika, pimpinan di hotel dan restoran ini. Oh ya, pagi juga, sahut Pak Jack. Lalu, Dika pun kembali berkata, Sebenarnya ada apa ya Pak, ucap Dika yang berlaga bego. Oh ini, tuan muda akan datang memeriksa kejanggalan di restoran ini, sahut Pak Jack. Mendengar ucapan itu, Dika pun berkata, Kejanggalan apa ya? Kok bisa-bisanya, saya yang tiap hari di restoran ini, tidak mengetahui akan hal itu. Sedangkan anak Tuan Winata, yang belum pernah sekalipun ke restoran ini, malah lebih tahu, kalau memang dia sepintar itu, kenapa enggak dia saja yang mengelola restoran ini. Dika, kalau ngomong dijaga, itu orang suruhannya Tuan Winata. Kamu mau, omonganmu barusan, disampaikan ke Tuan Winata. Ucap Citra, dengan sedikit berbisik. Wat, gawat nih guys, si Dika kalau ngomong enggak kira-kira. Tak berapa lama kemudian, terlihat sebuah mobil sedan yang baru saja memasuki gerbang restoran itu. Dika dan Citra, yang kenal betul dengan mobil tersebut. Citra pun berkata, Tuh, si Niken sepupu kesayanganmu datang. Ngapain dia kesini, sahut Dika. Lalu, setelah memarkirkan mobilnya tepat di depan pintu masuk restoran, terdengar Niken berkata. Namun, belum sempat mengeluarkan perkataannya. Tiba-tiba terdengar, Pak Jack berkata, Maaf, tolong pindahkan mobil Anda, karena sebentar lagi, tuan muda kami akan datang. Namun, di luar perkiraan Pak Jack, bukannya memindahkan mobilnya, si Niken malah berkata, Saya sepupunya Dika, pimpinan di sini. Jadi, suka-suka akulah mau parkir di mana. Mendengar ucapan Niken, Citra pun berkata, Mampus deh, kamu sama sepupu kamu sama saja, ucap Citra sambil tepuk jidat. Tak berapa lama kemudian, dari pintu gerbang restoran, terlihat dua mobil SUV berwarna hitam, dan sebuah hypercar, yang baru saja memasuki pintu gerbang tersebut. Pak Jack yang melihat kedatangan tiga mobil tersebut, ia pun kembali berkata, Nona, tolong segera pindahkan mobil Anda. Atau Nona mau, saya dan anak buah saya, yang memindahkan mobil Anda dengan paksa, ucap Pak Jack dengan nada keras. Melihat ulah Niken, Dika pun langsung berkata, Niken, cepat pindahin mobil kamu, ucap Dika. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan Aditya? Nantikan di episode selanjutnya.